selamat pagi. Tentunya masih tetap semangat kan? Semangat pagi, 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 pagi. Kali ini kita akan belajar mengenai masa remaja Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti silakan mendengarkan cerita dari video berikut ini. Selamat menyimak. Masa remaja Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai pengembala. Setelah diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad kembali diasuh oleh ibunya. Suatu ketika, ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad telah mencapai usia 8 tahun, lebih 2 bulan 10 hari, Abdul Muthalib meninggal dunia. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad telah mencapai umur yang cukup untuk bekerja, ia mulai bekerja mengembala ternak bersama saudara sepersusuannya di pedalaman. Ketika dalam asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad juga mengembala biri-biri milik pamannya dan penduduk Makkah. Pekerjaan itu dilakukan untuk membantu pamannya. Selain itu, Nabi Muhammad adalah anak yang ingin hidup mandiri dan tidak mau menyusahkan orang lain. Selama mengembala biri-biri, Nabi Muhammad melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sabar. Ia sangat memperhatikan dan menjaga biri-biri agar tidak hilang, memberi rumput yang lebat dan mengambilkan air jika biri-birinya kehausan, sehingga biri-biri yang dikembala Nabi Muhammad dapat hidup dan tumbuh dengan sehat. Selain itu, biri-biri tersebut juga berkembang biak dengan pesat yang jumlahnya semakin banyak. Selama mengembala biri-biri, Nabi Muhammad dapat memetik pengalaman dan manfaat yang banyak. Ia dapat mengetahui betapa indah dan luasnya alam ciptaan Allah. Pekerjaan tersebut juga telah mendidik Nabi Muhammad menjadi orang yang ulet, sabar, dan cekatan dalam bertindak. Sifat-sifat tersebut kemudian menjadi bekal yang sangat berharga bagi Nabi Muhammad dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin umat. 2. Perang Fujar. Ketika Nabi Muhammad berusia 15 tahun, di Makkah terjadi perang Fujar, yaitu peperangan antara kabilah Kinanah dan kabilah Qais. Kabilah Kinanah bergabung dengan kabilah Quraisy dan pasukannya dipimpin oleh Harb bin Umayyah, orang yang disegani oleh kabilah Quraisy. Perang Fujar terjadi dengan amat dahsyat dan paling menakutkan bagi bangsa Arab. Perang ini disebut Perang Fujar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Nabi Muhammad ikut perang ini dengan cara mengumpulkan anak panah bagi paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Pada awalnya, kabilah Qais mendapatkan kemenangan, namun beralih ke pihak Qais dan Kinanah karena kabilahnya banyak yang terpukul. Kemudian muncullah para penengah untuk berdamai. Mereka menghitung anggota yang gugur, pihak yang kebanyakan anggotanya gugur akan diberi diat. Setelah dihitung banyak anggota kabilah Qais yang gugur, sehingga mereka mengambil diat dari pihak Quraisy, dan Harb bin Umayyah berjanji akan membayarnya dengan menjadikan anaknya Abu Sufyan sebagai sandera. Kembali dari Fujar, orang-orang Quraisy sepakat untuk melakukan perundingan. Perundingan dilaksanakan di rumah Abdullah bin Jad'ah At-Taimi, seorang tokoh kabilah Quraisy yang juga diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka bersepakat untuk tidak membiarkan seseorang teraniaya di dalam kota Makkah, baik penduduk asli atau pendatang. Mereka akan membela dan mengembalikan hak orang tersebut. B. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW mudah. 1. Kebiasaan Muhammad sebagai Al-Amin.
Sejak kanak-kanak, Nabi Muhammad dikenal sebagai pemuda yang jujur. Ketika berusia 25 tahun, makin dikenal masyarakat luas sebagai pemuda yang bijaksana dan berbudi pekerti luhur. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad dipercaya Khadijah untuk membawa dagangannya ke negeri Syam. Khadijah sangat senang dengan Nabi Muhammad karena barang dagangan laris dan cepat terjual dalam waktu singkat. Dan Nabi Muhammad menyerahkan hasilnya kepada Khadijah dengan jujur. Saat itu Nabi Muhammad dikenal sebagai pemuda yang memiliki sifat amanah dan selalu jujur dalam berbicara. Sifat-sifat itu tidak ditemukan pada diri orang lain. Karena itu Nabi Muhammad dijuluki kaumnya dengan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. 2. Membiasakan bersifat jujur. Sejak kanak-kanak, Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Setiap kali melakukan perjanjian, baik dengan kawan maupun lawan, Nabi Muhammad selalu menepati. Setiap orang harus bersikap jujur seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad. Ciri orang jujur sebagai berikut. 1. Pembicaranya benar dan selalu dapat dipercaya. 2. Bila dipercaya orang lain, selalu melaksanakan dengan baik. 3. Selalu menepati janji. 4. Selalu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 5. Dapat menyimpan rahasia orang lain yang harus dijaga. Manfaat kejujuran: selalu dipercaya oleh orang lain, disukai dan disegani oleh orang lain, memilih banyak teman, mendapatkan ketenangan. Setiap orang yang ingin beruntung dalam hidupnya harus selalu bersikap jujur. Orang yang tidak jujur akan kurang beruntung hidupnya karena tidak dipercaya dan dijauhi oleh orang lain. Yuk, mari bersikap jujur mulai sekarang. Nah, itu tadi cerita dari masa remaja Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad sebagai pengembala dan juga adanya perang Fujar. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sekian dari kakak, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum